Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihza Sania Risti dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini saya akan membahas beberapa hal mengenai pendidikan dari perspektif Islam. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Pendidikan merupakan jembatan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Seperti yang telah kita ketahui, pendidikan memiliki peranan yang penting dalam perkembangan zaman. Pendidikan merupakan bekal utama dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Akan tetapi, kondisi pendidikan kita saat ini sangat memprihatinkan, di mana moral dan sopan santun peserta didik sangat rendah. Banyak dari peserta didik yang suka tawuran dengan sesama mereka, melakukan tindak kekerasan, pelecehan, perundungan, bahkan mereka tidak memiliki rasa malu ketika berpegangan tangan dengan lawan jenis di tempat umum. Bukan hanya peserta didik saja yang mengalami krisis moral, bahkan di zaman sekarang pun banyak kita jumpai pendidik yang mengalami krisis moral dan etika. Kasus demi kasus banyak dijumpai, baik di media massa maupun di media elektronik. Beberapa pendidik berbuat tidak senonoh terhadap peserta didiknya. Perbuatan ini sungguh tidak patut dicontoh karena tidak mencerminkan sebagai seorang pendidik. Mereka tidak memegang teguh etika sebagai pendidik bagi peserta didiknya. Bukannya mencerdaskan generasi penerus bangsa, hal ini justru dapat merusak generasi dan masa depan peserta didik. Lalu, apa yang menjadi penyebab terjadinya hal-hal yang telah disebutkan tadi? Mengapa hal ini bisa terjadi di dunia pendidikan? Hal ini tentunya didasari karena kurangnya etika dan moral dari peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Terdapat banyak hal yang mendasari seorang pendidik tega melakukan hal sekeji itu. Hal ini terjadi karena moral dan etika dari seorang pendidik tersebut serta kurangnya menghayati tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang mulia. Salah satu yang mempengaruhi krisis moral para peserta didik saat ini adalah peranan gadget dan kurangnya interaksi antara peserta didik dengan orang tua maupun peserta didik dengan pendidik. Dengan adanya gadget, peserta didik bebas melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Rasa sosialisasi terhadap hal-hal di sekitar pun menjadi berkurang diakibatkan mereka terlalu sibuk dengan mengurus gadget, bahkan sampai lupa dengan keadaan di sekelilingnya. Kemudian, apa sebenarnya makna pendidikan, pendidik, dan peserta didik dalam Islam? Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki maupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hidup. Pendidikan Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Pendidikan pada intinya menolong manusia agar dapat menunjukkan eksistensinya secara fungsional di tengah-tengah kehidupan manusia. Pendidikan yang seperti inilah yang dirasakan manfaatnya bagi manusia. Pendidik merupakan pelaku utama dalam tujuan dan sarana pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berkepribadian dan dewasa. Pendidik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, karena pendidik adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan unsur-unsur yang ada dalam sebuah aktivitas pendidikan, terutama peserta didik. Sebagai wujud dari kedudukan yang sangat penting tersebut, fungsi pendidik adalah berupaya untuk mengembangkan segenap potensi peserta didiknya agar memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang, dan mereka berusaha mengembangkan potensinya itu melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perkembangan peserta didik ini, secara hakiki memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan peserta didik tumbuh dan berkembang mencapai kematangan fisik dan psikis mereka.
Kemudian, bagaimana seharusnya pendidik dan peserta didik berinteraksi? Hubungan seperti apa yang akan terbentuk? Pendidik dan peserta didik adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam menggerakkan dimensi pendidikan, terutama pendidikan Islam. Keduanya mempunyai interaksi secara kontinu yang dapat menghasilkan perambahan intelektual. Pendidik, peserta didik, dan tujuan utama pendidikan merupakan komponen utama dalam pendidikan. Ketiga komponen tersebut merupakan komponen yang satu. Jika salah satu dari komponen tersebut hilang, maka hilang pula hakikat pendidikan tersebut. Hakikat pendidikan dan peserta didik inilah yang perlu menjadi bahan pengetahuan sebagai landasan untuk melakukan kegiatan transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang merupakan objek dalam penanaman nilai moral, sosial, intelektual, keterampilan, dan spiritual. Dalam hal ini, pendidik memiliki peran penting untuk menentukan moral serta sopan santun para peserta didik. Pendidik adalah orang tua kedua bagi para peserta didik. Tidak hanya memiliki tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi mereka harus mampu menciptakan peserta didik yang berkarakter. Pendidik harus menanamkan moral serta etika yang kuat terhadap peserta didiknya. Langkah apa saja yang harus dilakukan agar pembelajaran dapat berjalan efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam? Sebagai seorang pendidik tentunya harus membekali diri dengan niat yang tulus, supaya misi untuk menjadikan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa yang hebat dan berkarakter dapat terwujud. Bukan itu saja, pendidik juga harus membekali diri dengan kreativitas yang tinggi dan kompetensi yang cukup. Menjadi seorang pendidik juga harus didasari dengan keikhlasan dalam mentransfer ilmunya. Jika pendidik ikhlas mengajar, maka keikhlasan ini akan memberikan semangat tanpa batas pada diri mereka untuk berusaha keras membuat peserta didik paham akan materi pembelajaran yang disampaikan. Sebagai rekan dalam kebaikan, pendidik yang baik akan membuat peserta didik menjadi baik. Dalam lingkungan masyarakat, peserta didik akan menemukan berbagai kejadian atau peristiwa yang baru, yang baik dan yang buruk, yang patut ditiru dan yang tidak patut ditiru, yang terpuji ataupun yang tercela. Keadaan yang dinamis tersebut harus dihadapi oleh peserta didik, yaitu dengan cara mengaplikasikan sikap berkaitan dengan sopan santun dan tata krama yang telah ia dapatkan di rumah dan di sekolah. Mempelajari dan mengamalkan semua yang berkaitan dengan pendidikan akhlak dan budi pekerti yang baik menurut agama, undang-undang, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bersamaan dengan itu, faktor bimbingan, teladan, pembiasaan, latihan, serta pengawasan dari semua pihak, baik orang tua, pendidik, dan tokoh masyarakat terhadap peserta didik harus kokoh, konsisten, dan berkelanjutan, bukan saling bertabrakan atau tidak peduli sama sekali. Sikap komunikatif antara semua pihak menjadi faktor penting bagi kelancaran kegiatan belajar mengajar. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa hal tentang pendidikan dari perspektif Islam. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.